الحكمة لنقف ونسمع الإنجيل المقدس. Baik, pada penanya terakhir tadi tentang kitab Taurat dan kitab Talmud. Jadi begini, kitab Taurat itu asalnya dari bahasa Ibrani yang artinya syariat. Nah, dalam pandangan orang Yahudi, Taurat itu kitab suci yang ditulis oleh Nabi Musa sendiri dengan tangannya, yang terdiri atas 5 bagian, yaitu At-Takwin atau kitab Kejadian, Al-Khuruj, kitab Keluaran, Al-Lawiyyin, kitab Imamat, orang Lawi, Lawiyyin, Al-Adad, kitab Bilangan, dan kitab Thaniyah, kitab Ulangan. Nah, kalau Taurat dalam pandangan kaum Nasrani itu keseluruhan dari kitab Perjanjian Lama. Sedangkan Taurat dalam pandangan orang Islam, dia adalah kitab samawi yang dinuzulkan Allah kepada Nabi Musa dalam fil alwah, dalam lembaran-lembaran. Isinya petunjuk, ya, hukum-hukum syar'i, aqaid sahihah, dan yang terpenting adalah tentang kabar gembira datangnya seorang nabi keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Dan juga isyarat bahwa nabi baru ini akan membawa syariat baru yang menunjuki manusia kepada alam kedamaian. Nah, ini pandangan masing-masing tentang Taurat. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa katabna lahu fi alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. Dan telah kami tuliskan kepada Musa pada al-lahwah tadi, lauh-lauh atau Taurat, segala sesuatu sebagai pembelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Fakhudha biquwwati wa'mur qaumaka yahudhu bi ahsaniha. Maka Allah berfirman, berpegang teguhlah kamu kepadanya dan suruhlah kaummu, wahai Musa, berpegang kepadanya juga dengan sebaik-baiknya. Sa'urikum darul fasiqin. Ini sebagai suatu ancaman. Aku akan perlihatkan kepadamu tentang negeri orang-orang yang fasik. Al-A'raf ayat 145. Kemudian juga dalam Al-A'raf ayat 154, masih dalam surat yang sama, Allah berfirman, walamma sakata ammu sal ghadabu akhadhal alwaha wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali lauh-lauh tadi atau Taurat tadi. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, Al-Quran memandang bahwa di dalam Taurat yang ada sekarang ini, yang beredar ini, terjadi pengubahan-pengubahan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana yang Allah nyatakan sendiri, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amwadi'ahi, yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah kalimat-kalimat dari tempatnya. Ayat berikutnya, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasyiyah. Tetapi mereka melanggar janjinya, lalu kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Yuharrifunal kalima am wadi'ah. Mereka itu suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Nah, ini 2 ayat yang menyatakan tentang telah berubahnya Taurat, dikurang dan dilebih gitu oleh tangan-tangan manusia. Kemudian uraian berikutnya, ibu-ibu, di antara bukti adanya pengubahan oleh mereka, tidak ada pembicaraan tentang surga, neraka, hari kebangkitan, ya, hari penghimpunan, sebagaimana yang dibahas dalam Al-Quran. Padahal ini masalah yang menjadi ciri utama dari kitab samawi, dan juga kejanggalan yang luar biasa
yaitu terdapat pembicaraan tentang wafatnya Nabi Musa serta berita tentang penguburannya. Padahal kitab ini diturunkan dan ditulis di masa hidupnya Nabi Musa, bahkan ditulis oleh beliau sendiri alaihissalam. Nah, ini kan kejanggalan yang paling utama. Bunyi lengkap berita wafat dan penguburan Musa dalam Taurat tersebut ada pada kitab Ulangan. Maka demikian matilah Musa hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, seperti firman Tuhan. Maka dikuburkannya lah ia dalam suatu lembah di tanah Moab, bertentangan dengan Bait Peor. Maka tidak seorang pun mengetahui kuburannya sampai hari ini. Maka pada masa matinya Musa umurnya 120 tahun, tetapi matanya belum kabur dan kuatnya pun belum hilang. Maka Musa pun ditangisi oleh seluruh Bani Israel di padang-padang Moab 30 hari lamanya. Maka genaplah hari tangisan dan perkabungan sebab kematian Musa itu. Nah, sedangkan kitab Talmud ini artinya an-nizam atau aturan ya. Ini adalah kitab yang merupakan penjelasan dari kitab Taurat, atau kalau sekarang kita suka mendengar kitab syarah ya, yang disusun oleh pendeta-pendeta Yahudi. Namun anehnya isinya justru bertentangan dengan Taurat itu sendiri. Pertama, dinyatakan bahwa kaum Yahudi itu lebih dicintai oleh Allah daripada malaikat, dan bahwa mereka itu merupakan unsur dari Allah sebagaimana anak yang merupakan unsur dari ayahnya. Nah, ini siapa yang menyakiti orang Yahudi sama saja dengan menyakiti Allah, kata mereka. Kemudian yang kedua, orang Yahudi itu mengungguli keutamaan orang non-Yahudi, atau mereka menyebutnya amami. Amami kayak merek bedak ya. Keunggulannya itu sebagaimana unggulnya manusia atas binatang. Untuk melengkapi yang kedua ini, bahkan mereka mengatakan kedudukan orang amami ini atau non-Yahudi itu sama dengan kedudukannya yang tadi disebutkan sebagai binatang. Binatangnya apa? Itu ibarat anjing dan babi. Selain Yahudi itu dianggap mereka adalah anjing dan babi. Yang keempat, terlarang atau haram bagi orang Yahudi menaruh belas kasihan kepada kaum amami atau non-Yahudi, karena mereka itu adalah musuhnya dan musuh Allah. Jadi orang amami itu dalam keyakinan mereka adalah musuh Allah dan musuh orang Yahudi. Yang kelima, mereka memiliki ajaran yang namanya taqiyah tadi, menyembunyikan keyakinannya, akidahnya bahwa mereka itu anak Allah, bahwa mereka itu lebih utama dari orang non-Yahudi karena kita semuanya selain Yahudi itu dianggap anjing dan babi gitu ya. Nah, ini mirip dengan ajaran dari Syiah. Jadi yaitu taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan pandangannya dan menyembunyikan jati dirinya. Yang terakhir, bahwa setiap kebaikan yang diperbuat oleh orang Yahudi terhadap orang amami atau non-Yahudi itu adalah merupakan kesalahan besar, dan sebaliknya setiap kejahatan yang mereka perbuat terhadap kaum amami dianggap sebagai amal untuk mendekatkan diri kepada Allah yang akan dipahalai. Nah, ini kita bisa lihat fakta-fakta ini dalam kitab Al-Adyan wal Firaq wal Madzahib Al-Mu'asirah halaman 18-19 yang disusun oleh Abdul Qadir Syaibah Al-Hamid. Itu saja ibu-ibu yang bisa dijelaskan tentang apa itu Taurat dan apa itu kitab Talmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.